Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kita ini. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas seri dari pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara mendeteksi dini anak-anak yang potensi untuk menjadi anak berkebutuhan khusus. Ya, dengan 4 cara yang kemarin sudah kita bedah. Nah, sekarang adalah lanjutan. Bagaimana kalau kemudian anak kita itu teridentifikasi sebagai anak ABK, gitu ya, sebagai anak ABK. Jadi contoh umpamanya di usia 1,5 tahun atau 1 tahun, ayah dan ibu ini sudah kemudian tahu hasil dari diagnosa atau hasil dari pemeriksaan bahwa anak ibu atau anaknya ayah ini adalah anak berkebutuhan khusus. Nah, begitu ya, anak berkebutuhan khusus. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ada 4 hal yang kita lakukan sebagai orang tua. Ya, ada 4 hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua sehingga kemudian nanti kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kemudian mendampingi si anak ini. Ya, yang pertama adalah persiapan mental atau persiapan psikis ayah dan bunda. Nah, ini banyak kejadiannya di lingkungan kami atau di sekolah kami yang memang menerima anak berkebutuhan khusus. Ada memang beberapa orang tua ini tidak siap secara mental ketika kemudian mendapati anaknya, putra maupun putrinya kemudian diidentifikasi sebagai anak ABK. Begitu ya, anak ABK. Nah, ini yang agak sulit ya, agak sulit diterima oleh orang tua. Mengapa kok anak saya ABK? Mengapa kok anak saya berkebutuhan khusus? Begitu. Nah, proses ketidakmenerimaan orang tua terhadap anak ini, sekali lagi ya, kita ingatkan kepada orang tua bahwa nanti kemudian ini nanti akan menghambat, betul, akan menghambat kemudian anak-anak kita ini kemudian proses untuk berkembang akan terhambat karena orang tuanya nggak nerima, gitu ya. Padahal harus menerimanya. Ya, jadi ini persiapan mental. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ikhlas. Ayah dan bunda harus kemudian ikhlas, begitu ya. Harus kemudian ikhlas mengambil ya atau menerima ini sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bunda harus terima itu sebagai qada dan qadar Allah, ketentuan Allah sudah, itu berarti harus diterima. Terima secara ikhlas meskipun mungkin nanti berproses ya. Begitu. Kemudian yang kedua adalah sabar. Sabar ya, mau apa lagi? Ya, ini ujian, ya bersabar. Kemudian syukur. Bersyukur itu maksudnya ya sudah. Mungkin nanti ada anak-anak yang tingkatan ABK-nya lebih tinggi, ya kita syukuri daripada anak kita yang sekarang lebih rendah. Atau mungkin ada orang-orang di sana yang tidak memiliki anak. Karena nanti itu menjadi aset bagi kita, dunia dan akhirat. Makanya saya kadang-kadang memotivasi kepada orang tua, Bu, anak ibu ini, kalau ibu dan ayah kemudian memberi dia penguatan, menerima dia dengan apa adanya, insya Allah akan menjadi syafaat untuk ibu. Ini menjadi motivasi banget ya. Kemudian tabah, ya memang harus tabah. Ini ujian, mungkin nanti ada omongan tetangga, omongan orang lain, omongan ini memang harus tabah. Tapi ini diberikan sebuah kado istimewa buat ibu. Mereka sebenarnya mutiara-mutiara. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang Allah titipkan kepada ibu, sehingga kemudian nanti ini mungkin bisa menjadi salah satu jalan kepada ayah dan ibu untuk masuk ke dalam surganya insya Allah. Kemudian yang kedua, persiapan ilmu. Nah, persiapan ilmu ini Bapak Ibu kemudian harus tahu jenis ABK apa anaknya, sehingga kemudian paham nanti apa program pemulihan nanti anaknya, gitu ya. Apa program yang cocok untuk ke anaknya? Ya nanti biasanya nanti kan akan ikut terapi medis, kemudian terapi perilaku, terapi sensorik, terapi motorik dan sebagainya. Jadi nanti harus diikuti.
Kemudian yang persiapan yang selanjutnya adalah persiapan sumber daya. Ya, nanti akan dibutuhkan sumber daya finansial, sumber daya tenaga sendiri, kemudian waktu. Kemudian ayah dan bunda, dan yang terakhir ayah dan bunda harus kompak. Ya, harus kompak. Kompak itu di sini adalah artinya ibu harus kompak untuk mensupport semua kegiatan-kegiatan anak ini, ya. Karena kadang-kadang ini menjadi masalah untuk antara suami dan ibu. Harus seide, harus sevisi dan segala macam, dan banyak kasus di lingkungan kami, ya, orang-orang tua, ya, yang nggak bisa menerima keadaan anaknya dan mereka tidak sevisi lagi, ya akhirnya cerai, gitu ya. Ini kan nggak bagus. Seharusnya bisa sama-sama berjalan dan mendampingi anak ini sebagai sebuah mutiara, dan insya Allah ini tidak ada apa istilahnya ya, tidak ada hal yang sia-sia. Kalau Allah yang berikan itu kepada kita, insya Allah dia akan menjadi mutiara untuk kehidupan kita, bahkan menjadi mutiara yang bisa memberikan kemudian surga kepada kita sebagai orang tua. Jadi 4 hal ini kemudian yang bisa dilakukan orang tua: tetap semangat ayah dan bunda yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ABK. Mereka butuh perhatian ibu, jangan patah semangat, butuh perhatian ayah, sumber daya ayah dan segala macam, butuh semua, sehingga mereka akan tumbuh dengan takdir dan proses yang sudah Allah rancang kepada mereka. Terima kasih banyak teman-teman ayah dan bunda, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, bisa kemudian masukkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, kemudian jangan lupa komen, dan kemudian jangan lupa juga di share. Insya Allah kita akan melanjutkan ke tema-tema berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.